Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Abdul Rohim. Jadi Mas Abdul ini ingin mencari tahu kenapa banyak investor retail yang keluar dari perusahaan TNCA ini atau Trimuda Nuansa Citra Tbk ini. Jadi beliau ingin tahu gitu kenapa retailnya keluar berjamaah, kata beliau seperti itu. Nah, saya ingin cek datanya apakah memang benar investor retail itu keluar berjamaah atau tidak seperti itu. Oke, kita langsung saja buka data transaksinya ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini langsung saja kita ganti dulu kode sahamnya TNCA, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat selama setahun terakhir, itu harga saham perusahaan PT Trimuda Nuansa Citra Tbk ini pernah menyentuh ke harga tertingginya di harga Rp3.030 per lembar, kemudian terendahnya di harga Rp300-an per lembar, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir dari tanggal 9 Mei sampai dengan perdagangan terakhir tanggal 16 Juni 2022. Nah, di sini apakah investor besarnya keluar dalam jumlah besar seperti itu atau tidak? Atau distribusi dalam jumlah besar atau akumulasi seperti itu. Kita ingin tahu. Dan kemudian apakah benar investor retailnya keluar berjamaah seperti atau dalam jumlah yang besar begitu, atau banyak orang yang keluar rame-rame dari perusahaan ini atau menjual perusahaan ini seperti itu. Oke, kita cek datanya. Pertama kita cek dulu data broker summary-nya. Nah, sekarang kita klik kolom Broksum. Nah, kemudian di sini kita ganti kode sahamnya TNCA. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 09, 05 atau Mei sampai dengan tanggal 16 Juni 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Trimuda Nuansa Citra Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan terakhir ini investor besarnya itu melakukan aksi big distribusi. Jadi di sini investor besarnya distribusi dalam jumlah yang besar seperti itu. Makanya sinyalnya adalah big distribusi. Nah, ke siapa mereka menjual? Nah, ternyata mereka menjual ke investor semi retailnya. Karena investor retail di perusahaan ini ternyata keluar seperti itu. Atau kata Mas Abdul itu keluarnya berjamaah menurut beliau seperti itu. Apakah benar berjamaah atau tidak seperti itu? Nah, oke. Jadi kesimpulannya di sini big distribusi. Nah, sekarang kita tutup data transaksinya atau data broker summary-nya. Nah, untuk rekan-rekan investor yang ingin bertanya atau yang ingin request, silahkan komen di kolom komentar. Silahkan request perusahaan-perusahaan yang mengalami kenaikan tinggi atau mengalami penurunan dalam seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya di kolom deskripsi. Nah, selanjutnya saya akan cek data peta kepemilikannya, sekaligus untuk mengecek berapa besar investor retailnya keluar seperti itu. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Trimuda Nuansa Citra Tbk ini
100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 100% saham yang beredar di publik, ternyata kepemilikan investor besarnya di sini kategorinya cukup besar kalau untuk ditradingkan, yaitu sebesar 64,1%. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 29,4%. Nah, dari data ini terindikasi bahwa investor retail itu mengurangi porsi kepemilikan mereka sebesar 0,3%. Artinya, apa yang dikatakan dengan Mas Abdul itu benar bahwa investor retailnya keluar. Artinya mereka menjual porsi kepemilikan mereka di perusahaan ini. Cuman pertanyaannya apakah benar berjamaah atau tidak, seperti itu. Nah, dari hasil penelusuran saya lebih dalam, bahwasanya perusahaan ini memang sedang didistribusi atau dijual atau ditinggalkan oleh investor retail. Dan dari bulan Mei itu investor retail sudah keluar sebanyak 381 orang atau sebanyak 381 investor. Nah, pertanyaannya, apakah dengan keluarnya investor retail sebanyak 381 ini termasuk dalam kategori berjamaah? Berjamaah itu artinya rame-rame seperti itu. Apakah porsi 381 orang ini termasuk kategori besar? Ternyata jawabannya tidak. Karena dari total pemegang saham atau pemilik perusahaan ini yang sebanyak 5.200 orang lebih, maka 381 orang ini termasuk dalam kategori kecil. Artinya kalau dipresentasikan 381 orang ini itu sebesar sekitar 7%-an dari total pemegang saham atau pemilik perusahaan yang memiliki perusahaan ini, seperti itu. Jadi jumlah investor retail yang keluar itu sebesar 7%. Ini artinya kecil 7%. Seperti itu. Atau sebanyak 381 orang. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, karena investor besarnya big distribusi, maka harga sahamnya berpotensi turun lebih dalam lagi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, karena ditinggalkan oleh investor retail, maka sebaiknya kalau yang ingin investasi jangka panjang, ini karena sudah dekat dengan level supportnya, sebaiknya mengumpul kembali, seperti itu. Ini sudah waktunya kita untuk mengumpulkan kembali secara pelan-pelan. Tentu belinya nyicil ya, karena habis ini perusahaan ini akan sideways panjang, setelah itu mungkin butuh waktu 1 tahun, baru setelah itu akan naik lagi. Bisa jadi ke harga 3.000 lagi, seperti itu. Jadi butuh waktu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Abdul Rohim. Sekali lagi bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.